Saya berdiri di sini karena ini tahapan kalau bersaksi itu menceritakan mengenai apa yang saya alami sebelum saya konsumsi. Bapak Ibu, saya ada di sebuah keluarga yang menganut suami adalah sebagai pencari nafkah, memenuhi nafkah bagi sekeluarga, istri dan anak. Saya ada 4 anak. Jadi waktu gambar ini dibuat, ini masih saya sekolah. Ya, ini bukan gambar saya. Ini ilustrasi. Olahraganya itu ekstrim. Jadi sebetulnya tidak segitu saja gerakannya. Gerakannya bisa macam-macam. Dan semuanya itu memakai kekuatan. Ini saya mestinya back up. Ada push up, back up, pull up. Itu yang saya latih setiap saya ada di darat. Tapi ketika ada di olahraga itu memang harus penyesuaian kaki, kuda-kuda masuk di footstep itu sehingga saya tidak terlempar dari alat windsurf itu ya selancarnya. Nah yang saya mau cerita adalah begini tadi kaitannya dengan keluarga. Ketika teorinya, ketika umur 30 manusia kita itu sel yang mati lebih banyak daripada sel yang tumbuh. Itu terjadi pada usia saya 32. Walaupun usia belasan tahun saya olahraga ini, tadi umur 32 saya jadi sakit di pinggang saya. Lihat tulangnya itu namanya, saya termasuk spondylosis lumbo. Jadi problemnya bukan yang seperti ini, problemnya adalah yang seperti ini. Bantalannya ini mengecil karena sel mati di bantalan ini lebih banyak daripada yang tumbuh. Akhirnya dia keluar. Nah, ketika keluar itu menyentuh di syaraf kiri dan kanan, sehingga dampaknya adalah saya mengalami sakit di paha luar sampai telapak, paha luar yang kanan sampai telapak kaki. Nah, bisa dilihatkan gambar berikutnya. Seperti itu kurang lebih posisinya di lumbar ketiga, 4, 5. Ya, mengalami seperti itu. Nah, yang saya mau ceritakan ini begini. Ketika 32 tahun, 2002, saya mengalami sakit yang berat menurut saya pada versi saat pertama kali saya mengalami. Saya lumpuh, atau disebut setengah lumpuh karena sebetulnya bisa duduk tapi kesakitan, bisa berdiri, jalan tertatih-tatih tapi kesakitan, mau ke toilet pun mengalami susah ya, apalagi mau BAB. Jadi waktu saat itu sudah nggak kepingin BAB, sehingga dalam beberapa hari itu tidak bisa BAB. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? 2002 itu anak saya lahir sudah 2 anak. Ketika tahun demi tahun saya mengalami sakit sembuh dari problem spondylosis atau syaraf kejepit. Yang terjadi ketika anak saya lahir 4-4-nya itu tahun 2004, saya mengalami semacam kegentaran sebagai seorang pria yang memenuhi nafkah keluarga karena istri saya ibu rumah tangga. Kegentarannya bagaimana? Waktu itu kondisi kami, saya punya 1 driver, 1 pembantu rumah tangga, 3 babysitter, total ada 5 itu di rumah. Itu yang menghandle semua kegiatan di rumah pada waktu itu. Kegentaran saya adalah begini, kalau saya sakit seperti ini, bisakah saya memimpin meeting pada saat itu saya memegang Director Agency untuk Indonesia Timur, Regional Indonesia Timur di perusahaan asuransi. Itu yang saya alami. Ya, Bapak Ibu bisa tahu, jadi saya gentar sekali. Apakah saya tidak dipecat oleh manajemen pusat di head office kalau saya tidak bisa tampil dengan baik? Kalau saya tampilnya begini, kira-kira body saya begini pada saat sakit. Kenapa? Karena tubuh kita secara otomatis mengikuti arah sakitnya. Kalau gini merasa lebih enak, saya begini terus.
Akhirnya jalannya saya begini. Bayangkan waktu itu Bapak Ibu yang saya alami kegentarannya. Bagaimana saya mimpin meeting regional Indonesia Timur. Saya begini. Iya Bapak maju maju, saya begini. Iya, mari kita meeting, mikir sales tahun ini. Nggak mungkin seperti itu. Kegentaran saya berikutnya adalah anak saya yang paling besar waktu itu umur 5 tahun, 2004. 5, 3, 2, baru bayi, baru lahir. Apa yang saya gentarkan? Apa yang saya khawatirkan? Apakah saya bisa mengantar mereka sampai mapan sekolahnya atau hidup sebagai manusia yang siap hadapi tantangan-tantangan kehidupan? Itu yang membuat saya jadi gentar. Ya, terus apalagi berikutnya, Bapak, Ibu ini kan sudah dewasa, semua rata-rata, ada yang remaja sedikit, tidak apa-apa. Sekarang saat saya sakit, Bapak Ibu, bisa nggak mikir saya untuk hubungan suami istri? Sakit, nggak kepikir. Kalau itu berlarut-larut, bisa nggak saya memberikan pelayanan terbaik buat istri saya? Itu problem. Pikiran saya kemana-mana, Bapak Ibu. Aduh, itu jadi semakin berat saya, Bapak. Ya. Nah, ini terjadi setahun tuh bisa 2 kali. Jadi kayak ujian itu semesteran, 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Mesti ke dokter, dapetin obat anti nyeri, sembuh. Sembuh tuh ternyata nggak sembuh, kumat lagi nanti, dan itu terjadi terus. Nah, di tengah-tengah mikir itu kebutuhan hidup sehari-hari seperti apa dan sebagainya. Nah, terus berulang-ulang Pak Hadi 2010 ngajak saya masuk ke komunitas ini. Tapi saya terlalu pakai pikiran. Saya menolak secara halus. Saya pikir, kok nggak ada orang yang dari Indonesia yang bersaksi sembuh? Kok semua orang luar, Malaysia, Singapura waktu itu? Kalau hari ini Bapak Ibu nggak ada alasan. Orang Surabaya banyak yang sembuh ya. Tepuk tangan buat Purti. Nah, apa yang terjadi? 2015. Saya sudah tidak ada kata-kata tidak lagi kepada Pak Hadi. Saya bilang gini, ya Pak, saya sekarang mau konsumsi. Apa alasannya? Karena saya melihat ribuan orang, termasuk yang di YouTube maupun di komunitas ini, disembuhkan karena stem cell Purti ya. Akhirnya saya tidak. Nah, sekarang apa yang saya alami? Tugas dan tanggung jawab saya tetap besar di pekerjaan maupun di keluarga. Ya. Tetapi ketika saya minum, waktu itu disarankan 2 pagi 2 malam. Apa yang terjadi? Malam harinya saya tidurnya pulas sekali. Itu disebut deep sleep, tidur yang enak sekali. Kalau kita ngomongnya ngelenyer gitu ya, enak tidurnya, bangun pagi. Saya terkenal di rumah sebagai orang yang mudah tidur dan mudah bangun, mudah tidur lagi. Saya. Tapi istri saya ngakui pada saat saya minum Purtia, kamu tidurnya kok bisa tidur langsung bangunnya pagi, nggak pakai bangun-bangun. Saya bangunnya pagi baru bangun. Berarti kualitas hidup saya atau kualitas tidur saya itu luar biasa, nyenyaknya. Ya, itu terjadi. Ya, tepuk tangan buat Purti. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Dampaknya banyak, Bapak. Tanpa saya ketahui, ya, manifestasi apa yang ketika saya minum Purti, kurang lebih 2 bulan atau menurut saya kurang. Di pinggang saya ini ketika tidak kumat, itu selalu ada rasa sakit 30 menit sampai 45 menit di awal bangun pagi. Tapi dalam waktu kurang lebih 2 bulan, saya tahu itu masuk botol kedua. Kok nggak ada rasa sakit lagi? Nah,
itu yang membuat saya kaget bahwa oh ini berarti saya sudah pulih, ini sudah sembuh. Dan itu saya alami hingga 2 tahun ini sampai hari ini. Tepuk tangan buat saya. Lalu apa yang saya rasakan berikutnya? Ketika saya ada di komunitas ini, saya merasakan apa? Oh, berarti ada harapan terhadap apapun keluhan sakit saya. Berikutnya apa? Berarti ada harapan juga. Karena apa? Begitu saya disembuhkan, saya nggak bisa diem. Saya orang asuransi jiwa, ya. Saya di agensi asuransi jiwa. Nasabah saya beberapa. Saya beritahu mereka. Tapi sebelum nasabah, keluarga dulu ya. Khususnya istri saya, orang tua saya, mertua saya tahu semua. Gara-gara saya mengalami sembuh. Dan apa dampaknya Bapak Ibu? Sebetulnya tidak perlu jualan. Itu yang didengung-dengungkan Pak Hadi kepada saya setiap kali saya ketemu dengan beliau. Jangan jualan, Pak Hadi terus ngingetin saya. Kenapa? Lah saya memang orang asuransi jiwa, biasa jual. Jadi saya sampai bilang pada suatu hari pada beliau, Pak Hadi, saya waktu itu pada kondisi bingung. Saya bilang, Pak Hadi, sudah Pak, saya nggak mau pakai ilmu saya sudah. Semua saya taruh di sana. Pak, ajari saya harus apa? Ketika itu beliau bilang apa? Buat simpul, hanya dari orang-orang yang kita kenal dekat. Cukup. Dan berikutnya akan terjadi sendiri karena mereka juga melakukan yang sama. Duplikasi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu, income masuk dalam kantong saya. Dan saya bisa terus minum putih ya. Betul? Benar? Nah, seperti itu kesejahteraan saya alami. Yang kedua yang saya mau sebutkan dalam sebuah statement saya, ada harapan untuk saya sukses dan sejahtera karena ada di komunitas putih. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi ada harapan setiap sakit penyakit itu yang tidak bisa diobati secara farmasi. Di sini ada harapan untuk sembuh. Yang kedua, yang mau sukses dan sejahtera, di sini tempatnya ada harapan. Dan banyak contohnya. Salah satunya banyak ya di sini ada Pak Hadi, Ibu Linda, Bu Susi, Ibu Kristiana. Tepuk tangan buat mereka semua.